Kita ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan orang yang beriman. Kita ditakdirkan oleh Allah berada di majelis yang mana majelis itu penuh dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini bukan bim salabim, ini bukan ketepaan, kata orang Jawa. Ini adalah takdir dari Allah. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kita itu dilahirkan dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita berada di lingkungan orang yang tidak beriman. Kita bisa membayangkan bagaimana nasib kita ini. Ini adalah satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan takdir yang baik ini tetap berlanjut hingga ending kehidupan kita. Kita harus menyadari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rasulullah menyampaikan hadis ini. Ini ada 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang harus kita pahami. Pertama, bahwa Allah menciptakan manusia ini melalui sebuah proses. Digambarkan oleh Rasulullah fi arba'in nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ini adalah sebuah hadis bukan hanya menjelaskan bagaimana manusia itu terbentuk, tapi mengapa Allah menciptakannya itu secara bertahap yang semacam itu. Ini kan memberikan pembelajaran bagi kita, bahwa kehidupan ini melalui sebuah proses. Panjenengan jadi orang Islam, ini melalui proses. Jadi orang tua kita di saat panjenengan masih dalam kandungan orang tua berdoa. Kata orang Jawa, ditingkepi, diteloni. Supaya apa? Yang mana Allah
menciptakan manusia dalam proses dan menentukan setelah ditiup rohnya ini. Supaya kita ini ditakdirkan menjadi orang yang sa'idun, orang yang bahagia. Kita diberi rizki yang halal. Kita diberi umur yang barokah. Oleh karena itu mari setiap kita datang di majelis pengajian ini, pertama kita niati tolabul ilmi. Supaya kita mendapatkan fadilahnya mencari ilmu. Kita niatkan silaturahim. Supaya kita dapat fadilahnya silaturahim itu. Kita niatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar besok di akhirat tanggung jawab kita ini tidak berat-berat. Karena apa? Kita tahu di zaman sekarang ini bagaimana kemungkaran itu. Mampukah kita melakukan amar ma'ruf kalau kita tidak melalui yang demikian? Seandainya kita diam, besok tanggung jawab kita besar. Itu kan urusannya dia, iya memang. Tapi kalau kita melihat, kita diam. Kita tidak melakukan apapun. Umpamanya panjenengan diam, tapi panjenengan hadir di majelis ini. Kemudian majelis ini diajarkan ilmu bagaimana yang benar. Walaupun panjenengan hadir tidak ikut bicara, tapi panjenengan sudah memenuhi kewajiban panjenengan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini adalah sebuah proses. Jadi kita ini hidup tidak bisa bim salabim jadi baik, tidak. Kita harus melalui proses. Kita dulu belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Kita mondok belajar membaca kitab, tidak langsung kita bisa baca, tidak. Kita harus belajar nahwu, kita harus belajar sorof dan lain sebagainya. Proses. Nah, jadi hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kehidupan ini melalui sebuah proses. Dan yang ketiga, di dalam hadis di sini Rasulullah memberikan pemahaman bahwa takdir yang ditentukan oleh Allah itu adalah milik Allah untuk manusia. Untuk manusia. Dan yang ketiga adalah dari hadis tadi, kalau kita ambil garis besarnya, kehidupan melalui sebuah proses ini adalah ketentuan dari Allah. Panjenengan prosesnya semacam ini adalah ketentuan dari Allah. Bukan usaha kita, bukan. Memang di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah beda dengan ajaran Qadariyah, Jabariyah, ajaran Syiah. Intinya bahwa Allah mentakdirkan seluruh apa yang dikerjakan oleh manusia. Tapi bukan berarti manusia itu seperti wayang. Tapi oleh Allah diberi pilihan untuk ikhtiar, berusaha. Kita jangan seperti orang Jabariyah. Kita jangan seperti orang Qadariyah.
Seakan-akan perbuatan manusia itu diciptakan sendiri. Maka dari itu memang kehidupan ini melalui sebuah proses, dan seluruh proses itu ditentukan oleh Allah. Dan yang terpenting adalah endingnya. Apakah kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tentunya kita semua berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah memberikan ending kita ini adalah husnul khotimah. Nah, ikhtiar kita ya semacam ini. Ini adalah ikhtiar kita agar Allah nanti mengakhiri kehidupan kita ini adalah husnul khotimah. Kita tidak bisa menentukan. Makanya Rasulullah SAW tadi itu memberikan informasi yang sangat mengguncang hati kita. Di situ Rasulullah mengatakan bahwa ada orang itu melakukan amal baik, tapi akhirnya, endingnya melakukan amal kejelekan. Jadi su'ul khotimah. Dan yang kedua, Rasulullah menggambarkan ada orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Bahkan digambarkan bainahu wa bainaha illa dhira'un, antara dia dengan neraka satu jengkal. Tapi Allah menentukan orang itu jadi orang baik. Akhirnya dia melakukan taubat dan melakukan amal yang baik, dia masuk surga. Hadis ini bukan berarti Rasulullah ini memberikan pemahaman kepada kita itu tidak boleh berusaha, kita itu jadi orang jangan sampai memahami hadis ini kita ini jadi orang yang pesimis, bukan. Rasulullah mengatakan begitu itu supaya kita ini tidak jadi orang yang sombong. Umpamanya punya, kita bisa melakukan semacam ini, tetap kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan upaya proses yang semacam ini Allah mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah. Umpama kita punya amal yang jelek, sebesar apapun kita tidak boleh pesimis. Rasulullah mengatakan, seandainya Allah sudah menentukan lain, kalau dia mau bertobat, kalau dia mau melakukan kebaikan, dia akan menjadi orang yang baik dan husnul khotimah. Harapan kita dengan upaya kita yang semacam ini mudah-mudahan menjadi proses bagi kehidupan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah dan Allah menentukan kehidupan atau akhir ending kehidupan kita ini menjadi orang yang husnul khotimah. Dan banyak contoh para ulama-ulama yang semacam itu, ya termasuk yang di sini ya. Proses, Pak. Beliau menjadi baik semacam ini bukan bim salah bim, enggak, proses. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati kita sendiri secara pribadi dan para hadirin, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.